Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo teman-teman, pada hari ini kami akan melangsungkan podcast bersama perwakilan protokol dan komunikasi Kota Samarinda dengan tema Makna Komunikasi bagi Praktisi Industri di Era Disrupsi Menyambut IKN. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Aulia Wulandari, biasa disapa Aulia. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh teman-teman saya yang bertugas pada hari ini. Ada Dela Nur Aprilia, Ekmal Muhammad Prial, Revana Aisyah dan Sabrina Amelia Simanjunta. Dan tentunya juga bersama narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Mbak Wanda. Dan sebelum masuk pada sesi wawancara, izinkan saya untuk membacakan pengantar untuk tema wawancara kita pada hari ini. Disrupsi menuntut berbagai sektor kehidupan untuk terus beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Pemanfaatan teknologi digital juga memberikan dampak pada perubahan pola komunikasi. Pemanfaatan teknologi komunikasi memberikan peluang-peluang dan lapangan kerja yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ini juga menimbulkan tantangan yang baru pula bagi praktisi industri. Selain itu, di Kalimantan Timur sendiri, tantangan ini bertambah dengan adanya pembangunan IKN yang tentunya berdampak pada industri di sekitar. Oleh karena itu, untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh praktisi komunikasi dan makna komunikasi bagi praktisi-praktisi komunikasi di industri pada saat ini, kami akan mewawancarai langsung perwakilan protokol dan komunikasi Kota Samarinda. Baik, boleh di-spill dulu nggak nih Mbak Wanda? Kira-kira sudah beberapa tahun Mbak Wanda kerja pada bidang praktisi komunikasi ini? Kalau dulu kan namanya Humas dan Protokol ya, hubungan masyarakat. Kalau saya sendiri berkarir dari tahun 2010, jadi almost 14 tahun, hampir 14 tahun. 14 tahun di komunikasi. Jadi, saya pertama kali bekerja itu saat itu wali kota masih Pak Haji Rahman Amil, kemudian dilanjutkan Bapak Haji Syahrijaam, kemudian di era Bapak Amil. Jadi ada tiga periode. Semuanya pola kepemimpinannya berbeda. Jadi menariknya kita bisa melihat satu-satu pemimpin kita memiliki karisma yang berbeda, memiliki ciri khas masing-masing. Kalau begitu kita akan lanjut ke pertanyaan pertama. Menurut Mbak Wanda nih, sebagai praktisi komunikasi, kira-kira apa yang terbayang ketika mendengar makna komunikasi? Sebenarnya kalau dari basic, mungkin adik-adik dari bagian komunikasi, dari jurusan komunikasi lebih paham ya. Komunikasi itu basicnya adalah mengantarkan pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, tergantung di mana berdirinya public relationnya. Kalau misalnya di perhotelan berarti stakeholdernya adalah masyarakat. Kalau misalnya di pemerintahan stakeholdernya masyarakat dan juga praktisi birokrasi dan lain sebagainya. Intinya adalah citra positif pemerintah kota yang kita bangun itu bagaimana caranya bisa tersampaikan secara optimal ke masyarakat. Iya nih, selama menjadi praktisi komunikasi, kira-kira Mbak Wanda pernah nggak menghadapi tantangan-tantangan tertentu di profesi yang Mbak jalankan ini? Tantangannya pasti ada di setiap pekerjaan, pasti tantangannya ada. Dan banyak kalau di komunikasi pimpinan yang sekarang ini saya berada itu dihadapkan pada tantangan karena wali kotanya ini jalannya lebih cepat. Kemudian informasi yang kita sajikan itu juga harus akurat, harus cepat, harus sesuai dengan BPS standar yang berlaku. Jadi tantangannya adalah ketika besok nih Pak Wali mau konferensi pers atau mau menyampaikan sambutan yang ketemu dengan masyarakat banyak, tiba-tiba malam beliau, Mas tolong dong saya bikinkan sambutan yang memuat data tentang realisasi pengurangan banjir, dan itu mungkin sore ya. Tantangannya gimana caranya kita bisa komunikasi dengan teman-teman di internal DPUPR, teman-teman di balai wilayah sungai dan lain sebagainya, untuk bisa data itu kita ambil di sore hari, kita ciptakan naskahnya, baru di pagi hari Bapak menyampaikan itu tantangannya di situ gimana kita bisa bekerja sekian jam
untuk bisa menyajikan data yang bagus gitu. Untuk disampaikan Pak Wali diajar, dan beliau ini tipikalnya suka mendadak. Saya mau datang ke sana, saya mau mengisi kuliah nih di ilmu, temanya adalah tentang Pancasila gitu. Kita gimana nih upaya pemerintah Kota Samarinda dalam mengajak masyarakat untuk lebih baik terhadap Pancasila gitu. Tantangannya di situ, dan semua sektor harus kita kuasai. Misalnya besok Pak Wali panen raya, panen padi gitu di Makroma. Kita harus ada, kita siapkan naskah sambutannya. Berapa sih panen kita tahun ini, meningkat atau menurun? Kemudian sektor apa aja yang mendukung sistem pertanian di Kota Samarinda? Kita harus memiliki tantangannya di situ. Dan setiap hari itu kita harus menguasai sebuah sektor. Menarik sih, kalau teman-teman komunikasi pasti menyukai hal ini. Aku yakin pasti suka kalau jadi bagian membahas. Jadi sistemnya dadakan juga gitu ya, dan Sebenarnya banyak yang dadakan, banyak juga yang 2-3 hari sebelumnya kita sudah dikasih tahu nanti Pak Wali ngisi acara di sini. Tapi tetap tantangannya kita harus riset dulu, kita harus komunikasi dulu ke OPD, ke perangkat daerah, ke dinas-dinas. Kita harus memastikan bahwa data yang tersaji itu akurat. Itu tantangannya di situ sih. Karena kalau miss satu kalimat aja, jadi kalau kita pengalaman, kalau saya nih pernah miss dari siswa menjadi mahasiswa, itu kan hanya satu mahasiswa. Wah, pasti beliau tidak senang. Maksud karena beda gitu, beda makna. Itu yang kita mencegah hal tersebut terjadi di lapangan. Kita harus benar-benar konsentrasi. Kemudian data yang disampaikan di press release itu diperiksa secara berjenjang. Itu kami saringannya di situ. Jadi menarik sih, teman-teman kalau suka belajar hal-hal yang baru pasti senang ada di Indonesia. tentunya kan berita-berita ini sekarang kan lagi booming-boomingnya tentang IKN gitu. Nah, menurut Mbak Wandan sendiri, apakah dengan adanya IKN ini dapat menjadikan keadaan lebih baik, terutama di Kaltim? Tentu saja, karena IKN itu kan pusat perekonomian, pusat budaya, kemudian pusat pemerintahan. Otomatis nantinya daerah-daerah di sekitar IKN, khususnya Samarinda yang digadang-gadang menjadi salah satu kota penyangga ibu kota negara yang baru, itu pasti akan terkena imbas yang positif, meskipun negatifnya ada, contoh urbanisasi dan lain sebagainya. Tapi pemerintah Kota Samarinda sudah menyiapkan skenario dan pola-pola dan skema-skema yang bisa, terutama nih kebijakan itu yang bisa membuat itu menjadi hal yang positif. Nah, positif dari segi APBN-nya kita juga dapat, pastilah kita dapat dana bimbingan perbaikan jalan, perbaikan sarana dan prasarana, infrastruktur. Pasti kita akan kena imbasnya, baik secara ekonomi, secara tenaga kerjaan, itu pasti akan bagus. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut nih, menurut Mbak Wandan bagaimana pemahaman makna komunikasi yang tepat untuk membantu praktisi industri di luar sana untuk mengatasi tantangan dan peluang yang muncul dalam situasi disrupsi seperti saat ini? Berkali-kali ya kalau saya mengutip dari Pak Andi Harun berbicara di berbagai kesempatan, itu beliau selalu mengingatkan bonus demografi. Jadi bonus demografi ketika nantinya ada banyak tenaga kerja yang pensiun di usia yang sama, nanti kemudian ada lonjakan populasi, jadi anak-anak yang usia produktif itu nanti akan ada di era yang sama. Bagusnya apa? Kita punya tenaga kerja sumber daya yang bagus, yang banyak, yang itu bisa menjadi sebuah keuntungan sendiri, khususnya di sektor industri nih. Mereka kan pasti beragam kan skillnya. Nah itu keuntungan tersendiri. Nah tapi minusnya bonus demografi itu berbanding terbalik dengan beban populasi. Ya kalau mereka punya bekal skill, kalau mereka enggak, itu malah jadi akan beban di pemerintah kota sendiri. Gimana nih? Nah itu salah satu yang diingatkan oleh Pak Wali demikian. Kemudian pelaku industri yang ada di khususnya Kota Samarinda yang saya bicara, itu sebenarnya sekarang di era Pak Andi Harun itu harusnya agak senang sih, karena kebijakannya tidak hanya UMKM saja yang didorong terus tumbuh, tapi teman-teman di bisnis industri yang skala kecil sampai menengah kemudian ke atas itu didukung habis-habisan. Contoh adalah pabrik-pabrik yang sekiranya bisa memberikan impact yang positif ke masyarakat,
itu didorong dengan program-program yang bagus gitu. Contoh Pak Wali mulai beli kapal, mulai beli banyak industri-industri yang didorong galangan kapal itu diberikan perhatian yang khusus gitu. Jadi didukung ya banyak sekali sektor. Kemudian perikanan, Bapak juga sekarang pergudangan di Palaran itu mau dibangun ice storage, jadi kulkas yang gede itu untuk nyimpen produk-produk ikan gitu nanti yang bisa diekspor langsung. Jadi akan didorong dan supaya perekonomian ini semakin naik dan kita bisa lihat evaluasinya PAD Kota Samarinda itu tahun 2021 itu masih 300 miliar karena dulu COVID kan, jadi kita nggak bisa menarik distribusi, kita nggak bisa mall ditutup, kita nggak bisa tarik pajak, tersendat. Jadi sekitar 300 miliar ini 2023 sampai November itu sudah hampir 790 miliar, jadi naiknya itu sekitar berapa persen ya? 300 mau 300% kan? Iya. Jadi ini ditargetkan bisa sampai 1000 miliar lah paling besar. Itu setelah pandemi COVID. Ini kan hasil kerja keras, bukan hanya wali kotanya yang bagus sih, tapi karena sumbatan masyarakat mendukung, kemudian ekonomi juga rodanya berputar dengan bagus. Salah satunya untuk mendukung sektor industri adalah Dan menurut Mbak Wanan, ini apakah ada aspek khusus dalam komunikasi yang perlu diperhatikan oleh praktisi industri di luar sana untuk beradaptasi dengan transformasi industri dan relokasi di ibu kota negara PKN? Kalau untuk relokasi ke sana, saya belum ada bayangan ya, karena di sana belum ready nih untuk unit untuk teman-teman berkembang di sana dulu karena sekarang kan lokasi masih belum ready. Nah, tapi kalau saya boleh menyarankan siapapun yang terjun ke dunia usaha, dia harus menguasai digital informasi. Kemudian harus mulai mentransformasikan pekerjaannya ke ranah digital, contoh keuangan, kemudian mereka promosinya juga harus melalui digital, itu harus dipahami dan harus mau tidak mau harus mengikuti, Harus melek teknologi. Kalau enggak juga nggak bisa akan bertahan. Nah, pemerintah kota sebenarnya memfasilitasi kok bagi teman-teman UMKM khususnya yang ingin mereka aku nih gaptek tidak bisa teknologi, tidak bisa main media sosial, kita ada pelatihannya, asal daftar ke Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Nanti akan diundang, ada praktisinya, kita bikin akun media sosial supaya bagus, bagaimana nanti diajarin. Di sana ada sendiri programnya, dan itu dibiayai langsung oleh pemerintah. Jadi nanti dapat sertifikat, nanti misalnya produknya skala apa nanti ada klasifikasi. Jadi silakan cari informasi ke sana. Pemerintah kota ini kok terbuka kok dengan teman-teman yang ingin berkembang. Nah, kalau yang nggak punya modal, aku ada bayangan nih mau bikin misalnya bisnis keripik apa gitu ya. Kemudian aku sudah memahami metode pemasarannya, produknya aku sudah tahu dan ini bagus, teman-teman suka misalnya sampling. Kemudian terkendala di modal. Itu pemerintah kota ngasih modal. Ini sudah sekitar 15 miliar lah. Sisanya masih banyak kalau mau diambil di namanya kredit berpeluang. Itu ada di Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian. Daftar aja. Asal surat-surat izin usahanya ada, nanti bisa dapatnya kalau tidak salah 25 juta untuk satu bidang usaha. Kan lumayan kan? Iya, betul. Dan itu bisa, dan hubungannya juga sangat kecil, jadi memudahkan. Itu khusus sendiri, memang khusus UMKM usaha menengah. Harus kenal oleh teknologi juga. Oleh teknologi, jadi di situ sudah diajarkan pemasarannya, sudah dikasih modal. Jadi ayo dong, nggak ada alasan nggak usah mengelak. Kalau misalnya di bidang jasa, misalnya gitu ya, misalnya itu tetap akan mendapatkan sesuai dengan klasifikasinya. Jadi tidak harus produk, tidak sama satu. Iya, jadi kalau misalnya kita dekat dengan program pemerintah kota, kita pasti banyak kok keuntungan daripada tidak sama sekali. Jadi jangan bingung kalau misalnya saya ini nggak punya kerjaan, saya harus bagaimana, harus kreatif dulu. Iya, kreatif dan semangat. Selesai. Iya, dan tidak mau kemudian mau maju semangat itu pasti akan sukses.
Bismillah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mbak, mengenai konten-konten, tentunya kan kita butuh literasi yang baik terhadap konten yang berarti termasuk komunikasi itu sendiri. Nah, media, tulisan, gambar dan sebagainya itu, selain itu, menurut Mbak sendiri, bagaimana cara kita menanggapi konten-konten yang ada dalam menyambut IKN tahun 2009 ini? Maksudnya kita bagaimana kita merancang konten untuk mendukung itu? Iya, serta menanggapi konten-konten yang masuk gitu kan, karena kan kita tahu bahwa media sosial ini kan cakupannya sangat luas kan. Bahkan anak kecil sekarang aja itu bisa mengakses berbagai macam internet informasi itu dengan mudah gitu, tanpa tahu bahwasanya itu informasinya benar atau tidak gitu. Bagaimana cara kita menanggapi? Kalau yang menanggapi konten yang tidak baik itu ya hoax dan lain sebagainya, kemudian ini sebenarnya di dinas komunikasi dan informasi mereka sudah punya skema sendiri, dimana kalau misalnya ada konten hoax, mereka gimana caranya memban itu sudah ada skemanya sendiri. Tapi kalau misalnya kita yang di humas nih, teman-teman yang di humas untuk bisa menanggapi klarifikasi gitu, misalnya ada sesuatu hal informasi beredar di masyarakat, biasanya sih kalau informasi itu besar kita bikin klarifikasinya melalui press release, kemudian Pak Wali menyampaikan press conference. Contoh beberapa bulan yang lalu kan beredar informasi di masyarakat bahwa guru-guru honorer ini akan tidak menerima insentif stop, padahal itu banyak itu bisa buat mereka itu sangat berarti. Nah, ini kan informasi nggak benar. Sebenarnya yang di stop kan bukan intensif kepada guru honorer, tapi guru-guru yang sudah menerima remunerasi dari perusahaan itu yang di stop. Nah, informasi yang tidak betul ini yang perlu kita luruskan. Itu waktu itu kami mengadakan konferensi pers, kemudian kami mengorganisir teman-teman perwakilan mereka untuk kita ajak ke Jakarta untuk tabayun ke Kementerian Pendidikan. Jadi ada step-step by step yang kita lakukan supaya informasi ini tetap berada di jalan yang tepat. Kalau untuk nge-ban hoax tadi memang tugas Kominfo untuk melakukan situs kemudian karena mereka kan basicnya di teknologi kan, kalau misalnya di kita kan dari segi komunikasinya aja. Ada lagi yang sebenarnya. Jadi pertanyaan selanjutnya Mbak, apakah ada strategi komunikasi yang dianggap relevan dan efektif bagi para praktisi industri untuk mengimplementasi strategi relasi di kota muda? Apa ini informasi terhadap praktisi industri, strategi komunikasinya? Kalau untuk menyongsong ibu kota negara yang penting yang satu inovasi. Kemudian itu apa? Kreatif, kita jangan sampai kalah dengan kreativitasnya anak-anak ibu kota, karena sebentar lagi kita yang ibu kota. Jadi kita harus sekreatif mungkin lah cari ide yang tidak biasa. Kemudian kalau kami di pemerintahan sih biasanya kita tidak terlalu kontennya itu mungkin straight news, acara seremonial gitu, tapi kita tetap punya angle sendiri untuk bisa mengatasnamakan. Kita masih pemerintah kota, kita bukan kreator yang betul-betul murni kreator, jadi kita tetap ada dasarnya. Kita tidak membuat itu juga dengan barbar. Tapi kalau teman-teman di pelaku industri, saya rasa kreatifnya nggak perlu dibatasi. Semakin kreatif, semakin itu insight-nya bagus, semakin menambah perdebatan, semakin itu malah termotivasi untuk naik insight-nya. Jadi jangan takut untuk dihujat sebenarnya. Kalau semakin dihujat, semakin viral kan. Harusnya tapi kreativitasnya juga, hujatannya juga dalam artian yang harusnya positif, yang harusnya dipikirin nih nanti di hasil akhirnya kalau kita banyak dihujat, banyak diomongin orang dari mana. Nah kita itu harus punya tujuan akhirnya, kita harus meng-create satu konten lagi untuk bisa mengendalikan situasi, harusnya berpikirnya begitu. Kemudian Mbak, bagaimana menurut Pak Wali sendiri sebagai praktisi industri dapat mempersiapkan dan mengimplementasikan strategi komunikasi yang ada untuk memastikan keberhasilan dalam menghadapi perubahan besar seperti relokasi ini? Kalau strategi komunikasi
untuk bisa memastikan supaya kita intinya kita bisa beradaptasi dengan di sana sih sebenarnya satu, kita harus tambah ilmu. Teman-teman sumber daya yang ada di sini semuanya harus bertambah ilmunya. Kita harus sering mengikuti bimbingan teknis, seminar, kita harus rajin lah cari informasi webinar. Kita harus sekarang trennya kalau mau bikin video untuk Pak Wali Kota yang sekarang kan Pak Bima Arya nih yang saya lihat vlognya bagus, kemudian pengembangan videonya bagus, dubbingnya juga bagus, hasil akhirnya bagus, kita tiru. Kalau di Kalimantan Timur ini yang bagus masih belum ada standar Pak Bima Arya nih. Jadi kami masih di Kota Samarinda kami masih mencari formula yang tepat dan sumber daya yang tepat yang bisa menghasilkan sebuah tayangan yang paling tidak kualitasnya hampir sama dengan yang punya Bogor. Itu yang akhir-akhir ini kami banyak diskusikan setelah kami studi banding ke sana. Karena teman-teman di sana ternyata sumber daya manusia juga masih bersiswa. Mereka magang, mereka tidak digaji, tapi mereka kita bekali alat gitu. Kita persilakan mereka untuk gimana sih caranya mixing suara, gimana cara masukkan dubbing, gimana cara kita menampilkan sebuah video yang itu pemerintahan, tapi itu juga bisa menarik. Biasanya pemerintahan ini nggak menarik. Siapa sih yang mau dengerin gitu? Balik ke soal apa kalau bisa dengerin. Tapi kita belajar lah dari kota-kota lain yang lebih bagus, yang lebih dalam mereka punya insight yang bagus. Kita serap lah energi dari teman-teman di sana. Ini juga makanya kita selalu membuka lowongan bagi teman-teman mahasiswa yang terutama yang komunikasi ya, yang mereka punya ilmunya. Kayak siapa yang suka jurnalis, siapa yang suka reportase, aja reportase. Kita kasih tahu ini loh caranya reportase kalau TV-nya itu yang punya banyak kota. Kemudian kalau misalnya teman-teman suka nulisnya gini nih caranya, nulis sebuah berita yang cepat, bukan hanya 5W1 kan, tapi ada skema di pemerintahan itu yang nanti kita bisa training teman-teman sendiri. Dan makanya kita selalu siapa yang mau magang di sini kan kita sama-sama belajar sama-sama karena update-nya ilmu itu kan ada di mahasiswa. Sementara kami yang tua-tua ini kan seharusnya bisa belajar dari yang muda. Begitu ceritanya. Kemudian bahkan dari itu sudah membahas tentang komunikasi, kemudian dunia digital, seperti kami sendiri. Nah itu menurut Mbak sendiri, adakah pesan atau strategi bagi mahasiswa ilmu komunikasi agar dapat menjadi praktisi komunikasi yang kompeten di dunia industri? Ya banyak sih, kalau sananya banyak karena saya sendiri alumni komunikasi kan. Jadi yang satu jangan malu. Kalau kita nggak punya public speaking yang bagus, tetap jalan. Kalau misalnya kita berdiri di depan kamera masih nggak bagus, saya juga nggak bisa nih berdiri. Kalau saya memang lebih suka menulis ya, di belakang kamera, saya bikin storyboard gitu. Tapi kalau teman-teman yang suka di depan kamera, langsung dilatih terus pada public speaking karena itu perlu, sangat perlu public speaking. Iya, benar banget. Ngomong sendiri, entah bikin video VT sendiri, nggak apa-apa. Yang penting dia melatih public speaking yang pertama. Yang kedua bahasa Inggris jangan sampai nggak bisa. Iya. Pokoknya not fluently in English juga nggak apa-apa. Yang penting I can speak in English. Not fluently juga nggak apa-apa. Yang penting itu dua bahasa Inggris yang pertama tadi public speaking, dua bahasa Inggris, yang ketiga ilmu dasar dalam media audiovisual harus paham. Gimana cara ngambil, gimana cara karena itu seni ya. Kita bisa sih orang ngambil, tapi nggak semua orang bisa ngambil ilmu yang tepat. Itu butuh belajar, butuh rasa. Tapi bukan berarti hal itu tidak bisa dipelajari. Itu harus bisa. Jadi paling tidak yang ketiga, suka baca buku. Harus informasi juga cuma dari smartphone. Harus pergi ke perpustakaan, cari literasi yang kuno, cari literasi yang berbau sejarah yang kita harus tahu sebenarnya. Sebenarnya itu kuncinya di situ. Terus ini yang kelima, semangat. Semangat karena dimanapun kita berada, di dunia usaha manapun, kalau kita kerja di pemerintahan, alhamdulillah. Tapi kalau kita kerja di swasta, selalu ada orang yang tidak supportive. Jadi tetap harus semangat meskipun ketemu dengan orang yang
seperti itu, kita berbagai macam karakter pasti ada. Jadi kita harus menjadi diri sendiri. Kalau aku harusnya gini. Kalau mereka negatif, sudah biarkan saja. Kita tetap jalan. Pasti nanti akan jadi bagus. Anak-anak komunikasi jarang ya saya lihat itu yang tidak sukses. Saya lihat teman-teman saya seangkatan. Kalau mungkin ini seumuran dengan anak saya, berapa sekarang? 19. Nah, kan mungkin hampir sama dengan umuran anak saya. Jadi waktu saya jadi mahasiswa itu di Jawa. Ini cerita sedikit ya. Saya di universitas juga ada. Jadi mahasiswa komunikasi itu kerjanya waktu itu dikenal satu pasti cantik-cantik. Pasti cantik-cantik, nggak tahu kenapa. Ya pasti karena mereka ada satu mata kuliah table manner atau pengembangan kepribadian itu ada. Jadi mereka vibe-nya selalu cantik-cantik. Intinya yang kedua mereka jadi ngomong. Nah masalah apa aja selalu yang ketiga mereka adalah orang yang kalau udah ada di lingkungan baru cepat adaptasi. Itu masih komunikasi. Terus yang ketiga mereka suka mencari informasi. Jadi kadang-kadang teman-teman saya itu bikin jurnal. Mereka bikin jurnal meskipun tidak di-report kemana-mana. Jurnal itu penting. Bikin jurnal aja setiap hari. Saya hari ini bikin podcast di sini. Ditulis 2-3 paragraf, kemudian itu dikirimkan secara online ke Kompasiana, kemana. Dan ternyata banyak yang di luar. Dan itulah mahasiswa komunikasi dapat fee lagi dari situ. Jadi sebenarnya kreativitas kita nomor satu yang harus digarisbawahi adalah meningkatkan aktualisasi diri, aktualisasi aktualisasi dari penampilan. Jangan boleh berpenampilan unik, tapi ingat ini saya mahasiswa komunikasi, jangan sampai tidak matching. Meskipun kita cuma naik motor nih, tapi kita harus menunjukkan kebanggaan kita sebagai mahasiswa komunikasi untuk tidak berpenampilan tidak mandi gitu. Maksudnya kayak gitu. Sebab tidak disetrika dan lain sebagainya. Itu saya ingatkan karena dari muda kita harus kita harus menata itu dan bukan karena kita ingin menarik perhatian orang lain ya, tapi itu untuk memenuhi standar di diri kita. Saya mahasiswa komunikasi, saya harus terbiasa untuk menjadi pihak paling tidak untuk diri saya sendiri. Nah itu cocoknya itu. Jadi setiap teman-teman saya yang kerja di komunikasi, kalau interview pasti diterima. Karena meskipun IPK-nya ini nggak lihat orang, tapi kalau di komunikasi pasti ditaruhnya di front line, di perhotelan, sebagai diplomat, di mana-mana pasti ini anak bagus. Meskipun kita tidak apa-apa ya sih, kita ngomong aja. Padahal sebenarnya kalau ilmu komunikasi gitu aja kita apa ya gitu. Tapi karena kita terbiasa untuk membaca, terus itu ada di dalam darah dan kita kan 4 tahun kan. Dan itu akan terbawa sampai tua. Komunikasi massa itu akan terbawa. Kalau ini berarti jurnalistiknya begini. Itu pasti akan terbawa. Jadi sebenarnya ilmunya yang paling enak, paling mengasihkan itu di ilmu komunikasi. Gak akan pernah bosan kalau kita ketemu dengan dunia yang terbaru. Jadi teman-teman tuh harus bangga deh ada di ilmu komunikasi daripada ilmu lain loh. Kalau ekonomi ketemu angka, nanti ditaruh di perpajakan itu sudah. Kalau saya sih mungkin bukan bidangnya, bukan passionnya kan. Jadi begitu lihat angka ya udah. Saya rasa semua anak komunikasi kayak gitu sih. Betul, saya apalagi mata kuliah SPSS gitu. Nanti ada di semester akhir statistik namanya. Itu kan kita disuruh hitung nih, ini kuesioner dan lain sebagainya. Aduh, bingung kalau aku. Makanya jadi yang menarik dapat bahasanya apa aja? Prancis, Jepang, bahasa Inggris belum ya. Kalau saya kemarin itu Prancis, Jepang, bahasa Inggris. Nah, kalau yang bahasa itu asik gitu loh, kita dengerin orang yang ngomong asik meskipun kita nggak tahu artinya apa bagus ya. I love what you love. Jadi enak jadi anak komunikasi. Sebenarnya mereka tertarik dengan hal-hal yang menghubungi orang. Jadi tidak dengan angka. Jadi kalau ini menempatkan diri saya sendiri loh ya. Jadi kita berada di satu komunitas baru itu gampang nyambungnya. Dari anak fisika, anak ini juga kita anak ini.
dan tidak membosankan karena komunikasi itu membosankan, jadi personality orang-orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Isinya bisa dikenali mas ya komunikasi. Terus gimana ada lagi? Mungkin saja, dan tak terasa kita sudah sampai di penghujung wawancara, dan rupanya banyak sekali ya strategi yang harus dilakukan untuk menyambut IKN ini, seperti kita harus cakap teknologi juga. Sebenarnya saya ucapkan juga terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Mbak Wandan yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada pagi hari ini, dan semoga kita dapat bertemu lagi ya Mbak di lain kesempatan. Dan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa untuk terus pantengin videonya karena selanjutnya kita akan beralih ke narasumber yang kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan dan sampaikan. Terima kasih banyak atas informasinya. Semoga apa yang dipaparkan dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.